Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya Naufal Gufron dengan NIM 23030440 akan membahas tentang materi inti dari perkuliahan bisnis internasional, mulai dari konsep dasar bisnis internasional hingga manajemen keuangan internasional. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep bisnis internasional. Konsep bisnis internasional ada beberapa materi. Yang pertama, bisnis internasional adalah seluruh aktivitas bisnis yang terjadi antar negara. Bisnis ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga kolaborasi bisnis lintas negara. Berbeda dengan bisnis domestik yang hanya beroperasi dalam satu negara, bisnis internasional melibatkan interaksi dan transaksi di banyak negara. Tujuan utamanya adalah memperluas dan meningkatkan penjualan, memanfaatkan sumber daya global seperti bahan baku, tenaga kerja murah, atau teknologi baru. Diverifikasi risiko bisnis, meningkatkan daya saing di pasar global. Perusahaan yang menjalankan bisnis internasional biasanya akan terlibat dalam ekspor dan impor barang serta jasa. Lisensi atau waralaba, joint venture atau usaha peluang dengan perusahaan asing. Yang kedua, saya akan membahas tentang lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki cakupan atau lingkup yang luas, diantaranya perdagangan internasional, seperti kegiatan ekspor impor produk antar negara. Yang kedua ada investasi internasional, seperti penanaman modal perusahaan dalam satu negara di negara lain, baik dalam bentuk pembangunan pabrik, pembelian perusahaan asing, atau investasi portofolio. Yang ketiga ada aliansi strategi dan joint venture. Seperti kerjasama bisnis dengan perusahaan saling asing atau tujuan tertentu. Yang keempat ada transfer teknologi, ya seperti pemindahan teknologi atau dari suatu negara ke negara lain. Yang selanjutnya ada mobilitas tenaga kerja internasional, seperti pengiriman barang kerja ke luar negeri atau merekrut pekerja asing. Lingkup bisnis internasional tidak hanya fokus pada barang atau produk, tetapi layanan seperti konsultasi bisnis, pendidikan, hingga layanan keuangan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar negara. Setiap negara memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga perdagangan memungkinkan suatu negara mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi secara optimal di dalam negeri. Ada beberapa jenis perdagangan internasional seperti ekspor langsung, ekspor tidak langsung, dan impor. Lalu ada manfaat perdagangan internasional, seperti meningkatkan pendapatan negara melalui devisa ekspor, memperluas lapangan pekerjaan, memberikan akses masyarakat pada barang dan jasa berkualitas yang tidak tersedia di dalam negeri. Lalu ada memperluas pasar produk domestik. Lalu saya akan membahas tentang lingkungan bisnis internasional. Ketika sebuah perusahaan beroperasi di pasar global, mereka harus memahami lingkungan bisnis internasional yang sangat kompleks. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi operasi bisnis, yaitu ada faktor ekonomi global, adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter di negara tujuan. Yang kedua ada faktor sosial budaya. Ada seperti bahasa, ada istiadat, norma, serta perilaku konsumen yang berbeda antar negara. Lalu ada faktor politik dan hukum, seperti stabilitas politik, sistem hukum, serta peraturan ekspor impor di negara tujuan. Lalu ada faktor teknologi, seperti perkembangan teknologi di negara tujuan yang bisa mempercepat atau justru menghambat operasi bisnis. Lalu ada faktor demografis dan geografis, seperti jumlah penduduk, distribusi, usia, lokasi geografis, dan kondisi alam. Lalu saya akan membahas tentang nilai tukar dan pasar keuangan internasional. Dalam aktivitas bisnis internasional, nilai tukar mata uang menjadi salah satu faktor penting. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang, ekspor, dan impor yang pada akhirnya mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan harus memahami mekanisme pasar keuangan yang memungkinkan akses modal global, pengelolaan risiko fluktuasi nilai tukar, transaksi multinasional dalam berbagai mata uang, pembayaran antar perusahaan lintas negara. Mengabaikan pengelolaan nilai tukar dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar akibat perbedaan kurs.
Lalu saya akan membacakan tentang kebijakan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur arus perdagangan. Kebijakan ini dapat berupa tarif, kuota, subsidi, embargo, dan perjanjian perdagangan bebas. Lalu ada manajemen keuangan internasional. Perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan mereka. Aspek manajemen keuangan internasional meliputi manajemen risiko nilai tukar, penganggaran modal di berbagai negara, perpajakan internasional, transfer harga antar unit bisnis di berbagai negara, dan manajemen kas multi uang. Kesimpulan dari seluruh materi itu adalah bisnis internasional adalah aktivitas penting di era globalisasi. Perusahaan yang mampu memahami konsep bisnis internasional, lingkungan global, nilai tukar, kebijakan perdagangan, hingga pengelolaan strategis dan keuangan lintas negara akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pasar internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.